Salam sejahtera buat semuanya. Di siang ini kita sudah di depan kita sudah ada Pak Arman Tanori, ya, yang memang kita undang ya, untuk sharing ya mengenai sebenarnya tipologi ya, bangunan retail dan office tower, retail dan mall ya kalau di kita ya, begitu ya. Oke, boleh dibilang begitu ya. Nah, tentunya ini sebagian besar peserta adalah sebagian besar yang hadir adalah peserta persiapan tugas akhir. Ya, jadi kesempatan langka ini ya, tolong digunakan ya, untuk lebih mengenal dua tipologi tadi. Ya. Jadi silahkan nanti digali dari Pak Arman ini, Mas Arman ini, ya, isu-isu perancangannya, ya, apa sih yang dihadapi yang spesifik berkaitan dengan tipologi tadi. Ya. Nah, Pak Arman Tanori Hendriawan, Pak Arman Hendriawan Tanori, ini bangsa Indonesia, ya, ini CV-nya bilang begitu ya. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 30 Mei 65. Ya, jadi 2 tahun bedanya dengan saya. Ya. Pak Arman ini angkatan 83 ya, sini. Saya 82, jadi beliau muda sekali masuk ke sini. Cukup muda ya, cukup muda. Pendidikan Institut Teknologi Bandung ITB, lulus 1988 ya, 1988. Tentunya bidang keahliannya arsitek. Nah, pengalaman kerja ini arsitek profesional ya, jadi Pak Arman ini. Sejak lulus itu pertama bekerja di Wiratman Associates, di biro yang besar ya, merancang tower dan sebagainya. Pak Wiratman ini dosen sipil di kita, jabatan arsitek di sana. Kemudian sampai sekarang dari tahun 90, jadi tadi di Wiratman 8889 2 tahun. Lalu tahun 90 sampai sekarang ini di PT Arga Kalista Design. Ini Arkadia singkatannya mungkin ya. Ini biro arsitek yang naik daun ini ya, sedang naik daun. Sebagai arsitek senior, direktur juga kalau nggak salah Pak Arman ya. Iya ya. Oke, baik. Berapa proyek Arkadia di mana Pak Arman ini pasti terlibat di situ, yaitu satu Menara Prima 1 dan 2 Kuningan Jakarta. Ya, ini yang baru tahun kapan diselesaikan di Bandung? Oke, jadi itu tahun 2010 dan 2015 ya. Menara Prima 1 dan 2 Kuningan ini office tower kalau nggak salah. Menara Pertiwi Mega Kuningan Jakarta, lalu Wisma Pondok Indah 3 Jakarta, Antam Office Tower ya di Jalan TV Simatupang Jakarta, dan mungkin yang mahasiswa paling kenal The Breeze ya, BSD. Nah, ini Arkadia yang mendesain. Baik, Pak Arman akan menjelaskan. Tadi saya dengar akan dibagi dua, jadi retail dulu atau apapun ya. Satu tipologi dulu, kemudian nanti ada tanya jawab, lalu tipologi berikutnya ada jawab lagi. Ya. Oke, baik. Ini selalu kalau anak ITB harus dipancing ya, jadi jangan malu bertanya. Aktif bertanya ya, untuk yang mumpung Pak Arman ada di sini. Ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Arman, silahkan waktunya. Terima kasih atas kedatangannya. Ya, kami harap banyak yang kita bisa pelajari tentang dunia profesi kita, gitu ya. Mungkin perlu diketahui lulusan arsitek yang seperti Pak Arman ini kira-kira nggak sampai 25% gitu. Yang bekerja konsisten di dunia profesi arsitektur. Ya, seperti Pak Arman ini nggak banyak. Ya, jadi kita dengarkan. Ya.
Silakan Pak Arman, waktunya bebas karena ini weekend, menjelang weekend ya. Silakan. Terima kasih Pak Tri. Selamat siang semuanya, Pak Heru, Mas Bas. Pak Heru ya. Ya, terima kasih waktunya. Saya di sini ditugaskan oleh Pak Tri ini membawakan dua tipologi, yaitu retail dan office tower. Jadi biar nggak banyak waktu berbuang, saya langsung aja ya. Pertama, mungkin saya akan sedikit ulas tentang design thinking ya. Kalau di teori-teori banyak, tapi kalau di kantor kita ini karena sharing ya. Di kantor kita biasa bagi ke tiga sudut. Kalau di tinju terus sudut merah, sudut biru gitu. Ini tiga sudut. Pertama kliennya, lalu soal analisisnya, dan ketiga ide arsiteknya. Itu yang selalu bergerak dalam loop ya. Nah, di sini klien lebih tepatnya klien representatif karena di sana nanti bisa dikembangkan terus jadi apakah itu usernya. Yang penting dia harus merepresentasikan dari klien tanda petik tadi ya. Makanya di sini saya highlight. Di sana ada Tor itu reference ya. Kalau saya barang pun ada Tornya, project bisa ada Tor. Kalau nggak ada Tor ya arsitek harus mancing ya. Jadi arsitek bikin sendiri Tornya sampai dia bisa dapat. Nanti di sana dapat owner goals, kebutuhannya apa. Nah, terus dari sana tentu kita masuk ke sudut lainnya, yaitu adalah melihat konteks segala macamnya adalah dimana saya terus SWOT ya. SWOT ini adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Itu metode analisa yang sangat standar ya. Jadi bisa diterapkan dan kita bisa modifikasi sendiri. Lalu di sana kita bisa lihat kompetitornya siapa, perkembangan arsitektur, bahkan desain analisis juga di sana. Jadi ini bisa di style terus nih untuk proyek berbeda ya. Dan isu-isunya juga akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan budaya dunia ya. Lalu masuk ke ide arsitek. Nah dari sana kan arsitek itu biasanya idenya datangnya seperti apa ya, dari langit. Jadi berdasarkan dua input tadi dia akan membuatkan ide. Dan kalau dalam kerjaan mungkin bedanya dengan di kuliah itu ini ya, kita bisa diskusi kembali ke ownernya, ke usernya. Karena kalau kuliah mungkin dengan dosen itu maksudnya ya, asistensi ya. Jadi, nah kalau di sini nanti ada konsultan lain, di sana juga konsultan itu sebagai klien kita juga ya. Ada mechanical, ada struktur, ada QS. Dan kalau di dunia bangunan, kalau saya kan justru nggak banyak di institusi ya. Kalau arsitek ada yang mengerjakan per institusi, kalau kita banyak bergerak, klien kita adalah developer, artinya biaya sangat penting bagi mereka. Jadi konsultan QS itu selalu ada ya, yang akan mengetes kelayakan secara finansial, budgeting, lalu muter terus nanti kalau nggak berhasil itu jadi proses yang looping terus ya. Kadang-kadang memang kita tidak akan ketemu di tengah gitu maksudnya, tapi project harus jalan terus. Kadang-kadang arsitek kadang-kadang bisa puas, bisa enggak, itu kenyataan. Jadi saya gambarkan ini hanya sebuah loop aja yang berputar terus, nggak ada titiknya sampai itu dibangun. Kira-kira gitu. Dan kita masuk ke project, tadi udah dikenalkan The Breeze, dan saya akan bawa ini The Breeze. Nanti yang bagi mereka sedikit ya untuk detail. Ini mungkin bukan tipikal mall yang di dalam bangunan, tapi ini bukan juga sesuatu yang aneh karena contohnya banyak ini seperti Jiwok ya di sini. Jadi saya mulai dengan kenapa saya pilih The Breeze, kebetulan konteksnya menarik ya. Dan ini konsepnya dikerjakan oleh JRD. JRD itu adalah jadi kita di sini partner lokal dari JRD. JRD itu kalau di dunia permallan itu kayak pakarnya mall gitu ya. Jadi mungkin di sini bagus saya share ke mahasiswa daripada saya cerita
konsep mall yang terlalu umum. Sini saya mulai aja dengan, nah kita udah, sebetulnya saya belum cerita tour dari owner ya. Jadi sebetulnya ownernya ini kan Sinarmas. Ini ada sepetak tanah dari mereka mempunyai Sinarmas itu kan membeli BSD dari klien, dari owner sebelumnya ya, dari grup lain, dari Sinarmas mengambil alih. Jadi mereka perlu mengembangkan BSD ini sendiri. Nah, mereka di dalam pusat kotanya BSD yang baru, jadi pusat kota itu mereka harus geser karena kan diperluas ya. Mereka harus berjualan di sana. Mereka perlu membuat sebuah daerah yang bisa mengkonsep bahwa BSD City yang baru ini seperti apa. Jadi mereka mempunyai kompleks di tengah perumahan ini, yang isinya akan ada banyak dunia perdagangan dan macam-macam. Ini seperti showcase ya. Jadi kayak bahwa BSD City yang baru ini adalah kota seperti ini. Oleh sebab itu mereka memilih mall bukan yang tertutup, tapi maunya yang terbuka. Jadi ini sudah secara pilihan politis. Apapun yang terjadi, dia mau mall yang terbuka dan namanya The Breeze gitu ya. Di sini membedakan dari untuk analisa kita nanti, karena ini menjadi titik keharusan ya, karena dia membawa misi sendiri bahwa inginnya bagi sebuah bisnis kan image itu penting ya. Jadi mereka mau punya image citra bahwa BSD ini adalah kota yang sustainable. Jadi dari sini harus diwakilkan sebagai showcase untuk BSD City secara keseluruhan. Nah, sini mulai dengan analisa dulu ya. Tournya tadi jelas bahwa ingin membuat sebuah mall yang terbuka. Nah ini adalah konteksnya ya, ini regional ya. Jadi regional, kenapa kita perlu mengenal sedikit itu untuk mengenal siapa yang kira-kira nanti penggunanya. Karena ini bukan di kota Jakarta, tapi juga bukan di Tangerang, tapi khususnya di BSD, di mana sudah ada mix yang cukup baik antara pemukiman, perdagangan, bisnis, dan terutama juga ada sekolah ya. Jadi menjadi seperti kota pelajar di sana. Mereka mengembangkan ada banyak universitas dan sekolah-sekolah baru yang bisa menjadi potensi di sini. Lalu kita masuk ke peta yang lebih kecil, itu melihat master plan dari regional, dari wilayah di mana The Breeze itu harus berada gitu ya. Jadi saya nggak punya pointer. Oh ini bisa pakai ini ya. Oh ya, thank you. Jadi The Breeze itu ini. Sementara tadi kompleks yang saya ceritakan itu ini. Jadi ini ada namanya Green Office Park. Jadi ini yang dinamakan oleh Sinarmas ini sebagai showcase mereka ya. Ini kantor pusat mereka. Lalu ini ada beberapa kantor-kantor lain yang semuanya konsepnya harus tanda petik green tadi. Jadi kalau dilihat di sini kelihatan orientasinya jelas ya, ini timur barat. Semua gedung ini timur barat. Jadi mereka memang sudah mengkonsep demikian. Jadi di sini ada di dalam kompleks Green Office Park ini. Nah ini traffic analysis ya. Jadi ini adalah jalur-jalur kendaraan dan juga nanti, nah ini Ion Mall itu daerah lokasi di sini ya. Akan ada tol baru dan akan ada tol ini akan terus di sini jalannya nanti. Ini sekarang sedang masalah karena ini adalah perumahan yang terjadi ya. Nah, banyak penolakan warga untuk membangun mall ini. Nah, ini nggak tahu itu gimana, tapi nyatanya hari ini akan ada jalan tol baru yang exitnya di sini. Dan dari sini adalah konsep mereka adalah konsep pedestrian yang akan menyambung melalui kantor kompleks yang kantor pusat Sinarmas ini, dan ini bisa di The Breeze ini. Jadi daerah ini boleh dianggap sangat potensial ya. Lalu analisa berikutnya itu namanya benchmarking. Benchmarking itu membuat memeriksa
kita gitu ya. Jadi kenapa benchmarking? Karena benchmarking itu kan membuat patokan ya. Jadi kita tuh kalau udah lihat yang lain-lain, tapi kita harus mematok posisi kita di mana gitu. Kalau enggak kita akan melakukan kompetisi yang head to head itu biasanya berat ya. Di sini properti jenis dalam semuanya adalah retail outdoor, Beton Junction Karawaci, Flavor Bliss di Alam Singkra ini juga sangat hidup ya, karena di sana mereka punya panggung juga. Lalu di Sumarekon Mall, mereka di luar itu ada satu strip yang gayanya adalah seperti jalanan pinggir jalan gitu. Terus di Paris Java di Bandung mempunyai keuntungan bahwa fasadnya di Paris Java ini kan dikendalikan oleh penyewa ya, dan cukup ketinggian untuk membuat mezanin, jadi ada flexibility di sini. Lalu Ciwok ini menarik karena berada di antara vegetasi gitu ya, dengan jembatannya, dan ini makannya di dalam bangunan tapi feelingnya outdoor. Lalu tentunya harus ada survei. Lalu kekuatannya saat ini adalah danau ya, danau memang buatan, tapi bagian dari sistem dari drainase mereka. Karena kan dalam konsep keseluruhan pembangunan berkelanjutan itu kita tidak banyak membuang ke sungai, tapi kita menampung dalam sebuah sapan tunda ya. Jadi hampir semua pembangunan sebetulnya melakukan ini, tapi ini kebetulan danaunya diletakkan di sini, jadi memang sengaja untuk membuat daerah ini menjadi daerah yang untuk tempat leisure. Lalu di sungainya ada limpahannya dari sini, jadi ini ada posisi yang rendah ya. Lalu ini kelihatan dari seberang sungai, jadi sungainya dan debris itu di sana, seberang danau itu kelihatan di sana. Ini yang udah berdiri adalah kantor Sinarmas tersebut. Oh ini foto lama ya, jadi waktu itu belum ada kantor-kantor yang lain. Lalu mulai ke sudut berikutnya, yaitu mulai ide arsitek. Bagian dari proses itu kan, kalau arsitek itu membuat beberapa alternatif kira-kira ya. Tapi setiap alternatif baiknya itu jangan dikasih nama, ini mungkin kita pelajaran ya, jangan kasih nama alternatif 1, 2, 3 gitu. Tapi apa membedakannya gitu. Jadi alternatif pertama adalah bedanya apa? Oh ini adalah dinamakan ya, street and squares. Jadi konsepnya adalah membuat jalan square gitu. Jadi ini membedakan, jadi di buat strip-strip yang kuat untuk membuat sebuah atmosfer dari strip-strip retail yang banyak bisa dicontoh dari yang ada di dunia gitu ya. Lalu jadi daerah-daerah retail itu berada di sepanjang street dan square tadi ya, jalanan tadi. Lalu ada yang namanya, konsep lain adalah kanopi. Jadi ini ada kanopi besar. Nah lalu secara layering itu disisipin aja, diblur di sana ininya. Retail, anchor segala macam, gimana dia membaur sendiri dengan sebuah naungan dan air ya sekalian. Jadi kanopi ini sebagai penanda dan memberikan identitas bagi mall ini. Lalu yang ketiga itu adalah dinamakan oasis. Oasis itu karena dia membagi dalam 3 distrik gitu ya. Ini adalah distrik danau, lalu ada waterfront, lalu ada yang mereka namakan grotto. Grotto itu kalau di dunia lanskap itu biasa, jadi itu kalau arti aslinya kan gua ya, gua dalam bahasa
bahasa Italia itu, tapi ini bisa man-made, artinya feelingnya kenapa ada grotto ini, karena sebetulnya site existing itu di sini tuh udah pernah didesain dan bahkan dibangun sebuah mall, sampai basementnya jadi. Jadi ada untuk kira Elgin ya, jadi ada peluang bahwa ini kita bisa manfaatkan karena bisa dipakai untuk parkir, dan kalau hanya parkir tentunya nggak menarik, dan ini potongannya sangat rendah ke sungai ya, jadi ada peluang untuk membuat sebuah strip yang masuk ke bawah tanah sebetulnya, tapi ya tanda petik ya, karena ini nggak di bawah tanah sebetulnya. Nah ini namanya The Oasis, lalu ini dibawa ke klien. Kalau klien bingung milih gitu ya, jawabannya pasti begini, coba digabung aja tiga-tiganya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi mungkin ini pelajaran juga kalau bawa ke dosen jangan jadi dulu, mungkin kasih kesempatan dosennya bereksplorasi bisa gitu ya. Jadi ya udah di hadapan owner ya harus menggabungkan semua ini, semua alternatif. Dan ini mungkin ada view-nya kelihatan bahwa ini The Breeze, itu kantor Sinarmasnya, mereka punya marketing office di sini. Ini jalan boulevardnya PSD yang baru ya. Nah itu yang saya cerita tadi, sana tuh ada rencana jalan tol di belakangnya. Nah ini ada perumahan yang masih protes bahwa akan ada flyover ini ya. Lalu analisa lagi SWOT. Jadi SWOT itu tadi apa? Strength, weakness, opportunity, sama threat itu ancaman. Tapi sebetulnya nggak perlu semuanya ya. Jadi kalau untuk kita desain mungkin kita bisa sebut aja opportunity atau constraint sebetulnya. Peluangnya apa sih gitu ya? Apa aja yang menguntungkan dan apa aja yang memberatkan. Jadi pertama alamnya sendiri udah sangat potensial ya tadi ya untuk dibuat bagus. Lalu waktu itu kesempatan untuk bikin showcase itu sangat ada gitu, karena ini daerahnya alamnya bagus sekali gitu. Lalu ada food culture itu ada orang Indonesia khas ya. Kemana-mana itu kalau wisata itu nyarinya makanan, agak beda sama orang bangsa lain. Indonesia termasuk kalau saya mau ke Padang cari apa? Cari makan. Saya bikin itinerary restoran 1, 2, 3 lagi makan malam, kita besok sarapan apa? Ini food culture, ini khas Indonesia, jadi itu opportunity. Lalu open air authenticity ya. Ini ya karena udara yang terbuka ini ya. Lalu sustainability tadi, ini kenapa sustainability ini jadi peluang banget, karena memang itu yang dikejar oleh Sinarmas. Jadi bukan hanya secara image, tapi bisa benar-benar dilakukan karena tadi ya semacam ada kanopi besar, bisa secara energi pasif ya, dan dengan kanopi segala macam, atau bahkan energi aktif. Kanopi besarnya bisa diletakkan, ada peluang untuk menempatkan foto-foto dan segalanya. Jadi bisa sebagai showcase yang beneran bahwa ini adalah wilayah yang sustain. Lalu constraint-nya apa? Akses. Jadi kalau kita ngerti tadi ini lokasi, kalau ngerti BSD ya, lokasi ini bukan di pinggir jalan utamanya BSD, jadi jalan utama BSD itu masih di sana lagi gitu ya. Karena tadi kan jalan tolnya yang satu belum ada gitu. Jadi ini masih harus diantar lagi orang ke sini, dan sampai saat itu ya belum ada yang namanya transportasi publik ke daerah sini. Jadi ini perlu introduction yang khusus ini kalau di sini. Lalu ada soal fasilitas para populasi, itu maksudnya bagaimana membuat ini 24 jam tentang waktu ya. Di sini tuh kan office, di sini mati sebetulnya.
ini adalah belakangnya jalan tol, lalu ini sungai. Sungai ini sebetulnya juga mati, nggak ada aktiviti kan. Kecuali kita buat aktiviti di sini, dan bagaimana tanggapannya terhadap daerah mati di daerah tol ini. Dan kalau ini kantor sore-sore malam juga mati, apa peluangnya yang bisa kita lakukan gitu. Konsennya. Lalu yang lain adalah karena kita mau bikin molen terbuka, ini BSD ini adalah beda sama Bandung. Bandung itu ruangnya sangat bagus untuk membuat dining alfresco yang terbuka ya, karena sejuk. Bahkan Bali juga lebih dingin daripada BSD. Jadi ini adalah soal klimat ya, hujan, panas, dan humid. Ini tantangan besar membuat sebuah mall terbuka di BSD. Tapi ini yang harus dijawab. Jadi soal keberhasilan atau enggak, kita bisa banyak diskusi soal ini karena sebetulnya The Breeze ini pada akhirnya memang sangat banyak dinikmati lebih waktu malam daripada waktu siang. Memang masih menjadi tantangan karena mungkin karena pohonnya juga belum besar ya sekarang ini. Lalu ada yang namanya desain naratif. Desain naratif itu apa? Jadi kalau tadi kita alternatif 1, 2, 3 kita beri nama, kira-kira bersama ya. Jadi untuk mengikat kita punya desain itu pertama dalam membuat konsep itu kita harus berani membuatnya. Jadi bukan black box ya, kita harus coba membuatnya keluar dan dengan sebuah narasi. Jadi apa ini contohnya gorgeous nature, urban village, so ya suasananya yang perkampungan, tapi urban gitu. Lalu edges itu ya penyelesaian yang baik di pinggir-pinggir gitu, ada sungai, ada jalanan gitu ya. Vacation, food paradise tadi ya, dari kultur yang tadi ya. Di istilah surga makanan. Ini kenapa perlu dinarasi gini? Ini untuk mengikat nanti waktu kita mendesain, kita selalu ingat climate comfort, harus comfort. Jadi bagaimana mencapai ini ya? Flexibility. Ini soal ruang-ruang apa yang kita bisa sediakan sehingga kita bisa memberikan fleksibilitas yang baik. Contohnya tadi di Paris Van Java tadi ya, mereka berikan ketinggian yang cukup sehingga bisa membuat mezanin di lantai dasar bila misalnya ada tenant penyewa Bandung BMJ gitu, Bandung Grand Center. Oh ini ruangannya kurang, jadi kita bisa bikin mezanin gitu ya. Lalu identity, gimana membuat turis ini beda ya, yang dicari, atau lokalitas. Ini bahasa lokalitasnya di sini kan, budaya lokal atau ragam hias lokal. Di sini kita bisa melakukan identitas untuk narasinya. Masih banyak. Bisa kita bikin cerita juga bisa. Ini kalau misalnya theme park, kita juga main dengan theme park itu sama. Kita seolah membuat cerita gitu ya. Buat cerita itu sebetulnya untuk memudahkan. Ini salah satu metode ya. Jadi walaupun genre itu black box, tapi tidaknya orang bisa mengikuti dengan membaca ceritanya. Tapi ceritanya sebetulnya juga membantu dia dalam mengikat sebagai kata-kata kunci ya. Jadi ini di highlight gitu. Dan tentunya untuk klien jadi lebih bisa ada komunikasi yang timbal balik dan bisa lebih dimengerti. Ini idea, jadi ide itu harus dikomunikasikan gitu. Oh ya, dan mungkin visual membantu ya. Ini sekarang setelah desainnya tadi bukan dipilih, jadi disuruh gabungin kan. Jadi kita tetap ada yang namanya distrik-distrik ini, tapi nanti dalam distrik ini ada yang namanya macam-macam distrik tadi, ada asis tadi ya segala macam, dan nanti kanopi tetap ada. Jadi kita detail itu pernah tahu yang istilahnya ini ya, prinsip dumbbell. Prinsip dumbbell itu saya ulang sedikit ya, biar kali-kali ada yang
tahu, mesti tahu juga sih. Jadi dumbbell itu kan buat angkat berat itu ya. Jadi ujungnya ada bulatannya atau ujung bulatan kiri, lalu ada batangnya di tengah. Detail yang paling mendasar itu adalah yaitu, jadi ada I, istilahnya I. Ini anchor 1, anchor 2. Strip ini adalah sirkulasinya. Dan sirkulasi ini paling penting karena kita bukan ngomong soal orang masuk dalam toko, tapi orang harus rame dulu baru tokonya bisa laku gitu ya. Gimana kalau strip ini nggak terjadi? Jadi yang pertama kita harus buat adalah bagaimana strip ini berjalan gitu. Terus sebabnya ada dumbbell 1 sama dumbbell yang kedua, itu anchor 1, anchor 2 supaya ada sirkulasi ini ya. Nah anchor ini bisa apa aja? Bisa alternative destination atau tempat makan, bioskop gitu ya. Buat orang yang memang tujuannya ke sana gitu ya. Dari rumah juga saya udah mau ke sana, saya mau ke Carrefour atau saya mau ke Cinemax, saya mau ke atau tanah kecil yang memang kuat ya. Saya mau ke BGM. Oh sorry, BGM dari sini. Apa ya dari Bandung saya nggak tahu. Saya mau ke Sogo gitu ya misalnya. Itu biasanya ada yang besar. Nah, dalam sebuah mall yang itu berarti kan bentuknya panjang ya. Tapi kan nggak harus begitu sebetulnya karena bentuk tanahnya kadang-kadang nggak panjang. Jadi kita harus membuat dumbbell itu nggak harus bentuk I, jadi bisa Y, bisa berkembang Z gitu ya, macam-macam. Tergantung adalah mana pintu-pintunya yang kita buka supaya sirkulasi itu terjadi. Jadi istilahnya retail armatur itu ya apa yang paling penting dalam saat ini ya. Nah, kalau di sini corner side-nya begini, jadi dia selain anchor link anchor gitu ya, merah-merah ini dia buat juga yang namanya plaza link. Jadi plaza link ini jadikan destination gitu ya. Lalu juga ada anchor kecil, jadi nanti sebetulnya kenapa penting ini, nanti sebetulnya klien itu harus cukup taat ya sama anchor ini, kalau enggak sirkulasinya bisa enggak terjadi dan itu akan kesulitan untuk mendapatkan crowd. Jadi kalau di retail ini kita nggak ngomong efisiensi, biasanya efisiensi itu sangat rendah ya Pak di retail ya. Bayangkan kalau misalnya ITC gitu mungkin sirkulasinya itu nggak bisa 75% dibanding leasing areanya yang hanya 25%, tapi itu bagus. Jadi karena kecil-kecil, toko-toko itu, kios-kios itu kecil tapi omsetnya gede. Jadi yang penting banyak yang datang kalau mereka yang penting. Nah yang kalau di beberapa kota mungkin artinya apa, kalau banyak datang itu parkir yang cukup besar ya. Jadi itu semuanya dan pikirannya kalau kita buat retail gimana mendatangkan istilahnya crowd itu, orang yang rame gitu. Makanya gak heran kalau kadang-kadang mall itu selalu ada daerah yang besar, tempat-tempat ada event, tempat digabung dengan bisa pameran. Kadang-kadang nggak satu tempat gitu ya, beberapa tempat. Jadi itu yang kita harus hidupkan dalam sebuah kompleks retail. Lalu kalau kita udah ngerti konsepnya, tadi kan kita tahu target usernya ya. Jadi kita tahu bahwa BSG itu isinya ada pedagang, ada pemukim, ada businessman, ada pelajar. Jadi mungkin kita mulai bisa memikirkan sebetulnya kira-kira istilah mix tenant, apa yang bisa diletakkan supaya traffic itu jalan, apalagi di kompleks yang mencar-mencar begini ya. Jadi ini hasil diskusi yang sama-sama ya. Jadi mungkin kita ini trial, jadi bagian marketing katakan sudah ikut terlibat. Ya, di sini yang mungkin di dalam kuliah mungkin harus disimulasi aja ya, pura-puranya ada konsultan marketing gitu ya. Sebetulnya ini adalah kerjaan timbal balik ya, akhirnya bisa disepakati. Tapi sayangnya kadang-kadang juga marketing di Indonesia agak kecampur sama sales ya, itu yang suka bikin kacau. Jadi konsep-konsep kadang-kadang lupa. Jadi di sini kita sebetulnya dari awal udah bisa konsep, walaupun ada fleksibilitas ya. Setiap kali kita bicara fleksibilitas harus ngerti
tentang itu tadi link-link apa yang kita omongkan gitu ya. Ini ada marketplace, ada destination F&B, makanan, ada seafood, ada bar, ada diantaranya bisa taruh toko-toko lain yang mungkin toko gadget atau toko sports atau gitu ya. Nanti di sana diantaranya mungkin bisa spa atau gym, memang benar di sini tempatnya nanti. Jadi kalau udah ngerti ini, si marketer akan ngerti gimana mereka nanti harus mengejar tenan-tenannya. Ya nggak bisa ngejar semuanya restoran nanti malah bisa mati gitu ya. Atau apalagi kalau salah tempat taruhnya, harus marketnya di sini, taruh di sana, jadinya ini terlalu dekat di sini malah nggak ada yang datang misalnya. Itu penting sama-samanya dikenal bisa di model-model. Lalu penunjangnya adalah events tadi. Jadi akan kalendernya taruh di mana gitu ya. Di sini harus bisa menampung. Kira-kira yang potensial bisa menampung di daerah ini event yang mana sih? Kan nggak mungkin pameran mobil kayak Kido itu nggak bisa gitu sini ya. Tapi bisa misalnya komunitas penggemar mobil tua itu bisa menghidupkan, event seperti itu bisa menghidupkan. Nah, kalau festival musik tentunya kalau yang kecil itu bisa gitu ya. Jadi ini juga dipetakan tuh event-event karena ini akan menentukan keberhasilan nanti dan istilahnya untuk apa gitu ya. Yang paling banyak sebetulnya di sini adalah ada makanan gitu. Lalu kembali ke ide arsitek lagi gitu ya. Strategi arsitektur. Nah, ini lokalitas selalu benar karena ini kan yang terbuka. Jadi kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh dahulu kita yang bisa dipelajari dari sana. Ventilasi natural. Perhatikan arah angin ya. Arah angin harus tahu kalau kita mulai mau buat konsep-konsep bangunan terbuka. Bukan hanya anginnya mau datang atau enggak, apakah angin itu akan jadi terlalu kuat gitu. Bisa jadi begitu. Istilahnya wind tunneling ya. Jadi bagaimana mensimulasikannya kemana angin itu bergerak. Ini masalah udara ini apa? Termodinamika ya. Jadi udara akan selalu bergerak ke daerah yang kosong. Apa itu? Tekanannya minus ya. Jadi biasanya itu daerah yang panas. Jadi kalau sungai dan daratan tentunya ketegangan termodinamika itu terjadi di sana. Lalu terbuka. Core juga bisa karena ini efek stack ya dimanfaatkan. Jadi tipologi bangunannya bisa ada yang terbuka, ada yang terbuka ke samping atau tipis gitu kan. Lalu proteksinya di matahari dan hujan. Kalau ini selalu ada tulisan. Ini kalau di sini dikonsepkan secara modern. Misalnya dibuat adalah sebenarnya tampilan termodern. Misalnya bukan seperti yang terbiasa tapi lihat bentuk bangunannya ya, atas ke besar itu satu arsitekturnya. Kita bisa buat pena ini tadi 3 ini level danau ya. Jadi kalau di distrik tadi ini ya lake, ini yang waterfront. Itu bersilangan gitu ya, ini di bawah tanah. Nah, ini di sini kelihatan jelas. Di sini marketnya diisi kembali ya, seperti tadi. Di sini tadi ada restoran seafood, di sini yang gym, ini destination F&B, ini bisa ditutup mulai.
dikembangkan di atap itu sekarang digunakan lagi kalau secara klimat berdiatasi ya, atap besar dan atapnya. Lalu ini yang namanya grotto tadi ya. Nah ini kalau dilihat di sini, inilah basement existing yang sudah dibuat. Jadi mall aslinya itu ada mall di sini, mall yang mempunyai kira-kira sirkulasinya begini ya. Jadi punya dumbbell, sini ada anchor 1, anchor 2. Jadi mall tradisional gitu ya. Walaupun bentuknya bukan futuristik, tapi konsep tradisional. Jadi dengan 2 dumbbell. Lalu di sini ceritanya tadinya aslinya mau menghadap ke sungai gitu. Tapi setelah konsep ulang karena sedang masih menginginkan adanya mall yang terbuka, ini jadinya hanya bagian dari basement. Jadi basementnya udah jadi nih, jadi dipakai ya, mallnya kan dibangun, basementnya dipakai buat parkir, dan nanti lalu ini masuk bagian dari mall. Jadi kita turun di sini, dan di sini naik ke grand stair. Jadi kalau perjalanan dari dasarnya, ini ada tangga-tangga turun ini ke bawah ke daerah ekonomi, karena ini daerah sebagainya. Jadi ada, bisa kelihatan ada crossing sirkulasi di sini, ini di atas, di bawah, turun, di bawah gitu, lalu naik lagi. Jadi ini plaza-plaza ini yang diharapkan menarik orang untuk datang gitu ya, karena pengalaman ruangnya yang dibuat menarik. Ini yang tadi sirkulasi yang diharapkan kalau orang datang, tentunya ini akan hidup. Itu harapannya. Lalu kita ngomong arsitektur masing-masing daerah ya. Select terpadu. Nah idenya ya, ini yang waterfront dulu di tengah ya. Waterfront itu idenya, nah ini, jadi tadi kan ada street tadi ya. Jadi konsep street masuk juga di sini. Lalu konsep pavilion. Dan disinilah entertainmentnya ada, karena di pusat. Jadi panggung nanti adanya di daerah tengah ini, di bawah kanopi besar. Itu idenya dulu. Lalu, nah ini kanopi besarnya, space frame, dan ada ide untuk membuat panel surya segala macam. Ya, tapi ini hanya peluang ya. Kalau owner nggak lakukan ya, bukan urusan kita. Lalu strip ini dinamain, waktu itu dinamain Batik Building karena dia adalah background dari daerah waterfront ini. Jadi kalau waterfront ini ada pavilion, dia adalah strip kedua. Jadi karena dia sebagai background, dia harus mempunyai sebuah sifat-sifat dari background ya. Nah ini secara sederhana waktu dipilih batik, artinya apa? Ada pattern. Jadi kalau sejak zaman Adolphus, kalau dapat nggak kan Adolphus? Adolphus itu orang yang bilang ornamen is crime. Jadi semenjak itu orang dianggap modern bila tanpa ornamen. Jadi orang nggak bertato. Kalau bertato itu manusia zaman terbelakang, nggak beradab. Gitu. Kalau kita modern, kita pakai jas bagus, rapi, klimis. Itu modern. Kayak arsitek banyak tuh yang begitu. Arsitek biasanya kalau bangun tik-tik, gitu ya, nggak ada ornamennya. Bahkan saya pun ada hidup di masa itu ya, karena sekolah tahun 80-an di ITB. Jadi follow form, follow function. Jadi sampai sekarang kayak desainnya sebetulnya itu, teman. Kalau udah di untuk konsumsi orang lain, terpaksa saya mendesain dengan gaya lain, terpaksa ya. Jadi semenjak Herzog Mühren perkenalkan kembali ornamen, jadi sekarang itu justru ornamen printing itu bagian dari arsitektur yang justru akan tidak lagi dianggap kuno ya. Jadi di sini pakai glass printing, jadi kita bilang dia batik, seperti batik karena dia di print. Dalam developmentnya memang akhirnya kita membawa
lokal ya, batik Banten untuk brand ke sana. Tapi jadi benar-benar batik juga ya. Jadi walaupun tadinya hanya bahasa apa namanya simbolis batik gitu, akhirnya jadi letterless batik beneran yang ada di sana. Nah, nampaknya jadi itu ya, sebagai background dia panjang gitu, jadi dia sebagai background dari pavilion di depannya. Pavilion di depannya adalah pavilion benar itu, tidak seperti tradisional tapi atapnya dimainin ya, patah-patah gitu. Jadi bukan lagi pelana, tapi nah ini sebetulnya kalau secara teknik mungkin bisa dibilang salah ya. Ini jurai dalam. Untuk rumah saya males nih, kayak gitu. Takut bocor. Tapi ini bagian dari showcase ya, jadi harus menarik karena kalau harus ikonik gitu. Kalau kan tidak identitasnya gimana ya. Jadi ini bagian dari identitas The Breeze, punya bentuk-bentuk seperti ini. Tapi secara teknis akhirnya kita pastikan bahwa kemiringannya harus benar gitu. Jadi ini nggak datar, tapi ini atapnya benar dijungkit, benar-benar ya. Jadi kalau air itu tidak bisa di sini tinggal, dia pasti lari keluar. Jadi itu yang secara teknis kita pastikan. Ini tampaknya ya, jadi materialnya menggunakan kayu. Nah ini ide ya. Kenyataannya kita juga nggak berani dalam pelaksanaan, akhirnya hanya efek kayu, jadi kebanyakan cat yang main di sini. Jadi tetap materialnya adalah metal karena kesulitan kalau kayu dan box sumbernya susah ya. Lalu ini lake itu idenya adalah orang jalan-jalan di pinggir, jadi ada yang namanya river walk ya. Orang menikmati, jadi di sini orang bisa jogging segala macam gitu ya. Karena apa? Karena ini sebetulnya ke arah sungai belakang. Di sini sekitar taman aja, karena dibangun juga nggak bagus ya tanahnya. Pavilion yang di sini, jadi karena dia di ujung, ini harus F&B-nya harus destination, harus anchor, jadi harus brand-brand terkenal. Nah, yang terjadi di sini bebek bengil masuk gitu ya, selalu ramai. Mereka punya peluang juga untuk parkir langsung ke bebek bengil. Karena namanya kuat ya bebek bengil. Lalu akhirnya yang masuk ya Lada, jadi brand-brand yang sudah kuat itu bisa sebagai anchor di ujung sini. Mereka jadi pengawas untuk pavilion gitu ya. Tapi bedanya dengan PVJ, kita tidak punya tidak diberi kebebasan untuk menguasai fasadnya. Mereka hanya diberi kekuasaan untuk membuat tambahan di level bawah daerah ya, identitas. Ini grottonya, grotto itu yang buah tanah tadi ya. Ini sebetulnya kalau grotto ini bukan, mungkin juga kebiasaan Jerde ya. Jadi itu kalau kita perhatiin proyek-proyek dia, sering sekali punya ide untuk membuat seperti Grand Canyon, atau di Belanda pun dia masukin ke bawah tanah gitu ya. Dan sana berhasil, jadi kelihatannya mereka coba ulang. Dan ini memang menarik karena peluangnya ada ya. Jadi ada batik beli juga di grotto. Karena apa? Karena ini bangunan yang sama ya, cuma dari belakang sekarang. Di grotto itu ada di belakang, jadi batik belinya punya dua muka ya. Hanya di belakang dia bisa juga lebih tinggi karena grotto itu masuk ke bawah tanah. Jadi bangunan di belakang lebih tinggi. Nah di sini grotto itu bukan dibuat seperti gua, karena ini nggak cocok panas ya. Jadi di sini malah dibuat lanskapnya sangat hidup. Jadi tanaman bahkan dibuat tanaman rambat segala macam. Jadi kalau lihat ini semuanya hijau. Itu yang ide untuk grottonya. Jadi grottonya lebih ke grotto lanskap ya.
Plaza yang di bawah. Jadi kan kalau di Broto tadi turun terus sampai ke Hotel Plaza di bawah, itu dekat sungai. Di sana ada seafood restoran. Jadi di sini juga masif ya, lanskapnya itu keberhasilannya adalah lanskap ini seafood restorannya. Lalu distrik yang lain adalah marketplace. Jadi ini isinya diantaranya adalah food court, supermarket gitu ya. Tapi tentunya konsepnya lain ya. Dibuat seperti pasar. Ini contohnya di pelabuhan di San Francisco itu ada terkenal sekali. Kalau pagi orang selalu kesini untuk belanja, untuk atau ambil kopi gitu ya. Jadinya mau buat marketplace yang hidup seperti itu. Gitu. Lalu ini tampaknya, nah bedanya di sini dia karena di bawah tanah dia mulai pakai batu ya. Tapi bentuknya sama. Lalu ada yang namanya paseo. Paseo itu apa? Paseo itu massage. Jadi ini kan bangunannya lepas-lepas, jadi banyak gang yang terjadi. Jadi kalau bedanya dengan mall kan, mall tertutup, nggak ada gang-gang kecil ini gitu. Nah ini justru ini yang membuat ini yang membuatnya jadi lain ya. Jadi agak kecil, jadi ini seperti kalau di kota-kota tua sering dibuat dihidupkan kembali gitu ya. Kan gang-gang kecil ini yang justru menarik karena membuat identitas yang lain. Jadi itu dinamakan paseo ya. Jadi gang-gang yang masuk kecil-kecil ini itu diharapkan bisa ada bar-bar kecil gitu ya. Karena kuat yang nggak besar cuma. Ada tahapan. Kenapa perlu tahapan? Ya karena investasi ya. Tentunya harus ada tes dulu gitu. Jadi ini tentunya didefinisikan dari awal mana yang dibangun dulu, mana yang tahap kedua. Jadi Broto yang turun ke bawah ini diputuskan waktu itu masuk ke tahap kedua. Nah, sekarang sebenarnya hanya ini dulu gitu. Lalu hitungan luas ya, berapa sekarang, berapa nanti. Nah, ini penting hitungan luas karena disitulah bisnisnya jalannya ya, soal mencari tanah. Lalu ini Broto fase 2, jadi Broto yang bawah ya. Turun dari atas, jadi turun dari bawah gitu. Di sini Brotonya tablonya berbeda karena ini ketemu dengan tembok basement kan. Jadi temanya juga lain, tapi tetap ya masif ya, lanskapnya masif. Jadi trellis segala macam, batu-batu. Ini harapannya Hotel Plaza itu bisa hidup seperti ini. Jadi kalau kita duduk di marketplace, di food court, kita bisa lihat ke sana, ini sungainya sebelah sana, ya, hijau itu kopinya, terus sana batik putingnya, yang print tadi ya. Juga cita-citanya, jadi ini potongannya turun ke bawah gitu ke sungai, dari bawah kita ini grand stair naik ke atas ke level danau ya. Dari bawah di sini destination F&B, mestinya ada seafood. Kalau masuk seafood terkenal kayak Bandar Jakarta atau dari pasar misalnya ya. Tentunya nih jadi destinasi terakhir dari sungai. Potongan di Grand Stair ke Hotel Plaza. Potongan di street bar di pada building yang salah satunya ada yang punya inner core, jelas di tengah di pavilion bentuk atap
Jadi setidaknya arsitek harus menentukan di mana masuk basement gitu ya, servisnya di mana gitu. Jadi ini akhirnya kita punya satu jalan yang buka tutup nih sebetulnya, karena ini masuk ke dalam ya, nah, diperlukan jadi dan untuk servis seluruh orang di mana. Dan yang merah ini adalah akses ini. EVA akses dari EVA itu emergency vehicle, pemadam, itu nggak boleh lupa. Pemadam walaupun ini bukan jalanan, tapi harus bisa lewat, artinya di sana nanti dipersiapkan ya. Kalau lanskap pun nggak apa-apa, tapi kepadatannya harus siap untuk bisa mencapai titik penting dari kompleks ini. Karena ini masalah ruang publik ya, jadi safety itu nomor satu. Ini sirkulasi di foto yang penting karena Andi siap parkir, lalu pedestrian circulation, jadi mulai dari parkir terus naik ini kan karena harus kita harusnya. Ini area calculation ini hitungan semua ya. Sebetulnya kalau di owner sebetulnya startnya dari sini. Cuman kalau kita balik ya, presentasinya mulai dari yang cantik, luasnya belakangan. Sebetulnya tuh kalau dari awal katanya. Jadi berapa yang bisa dijual gitu. Jadi ini sebetulnya kalau di desain arsitek kalau lagi kerja startnya dari sini sebetulnya. Dari awal udah baru konsep luasnya udah harus ada gitu. Jadi penting ya. Kan tabulasi luasan perkerasan jalan itu bisa dicek juga. Ini net itu net usable area, luas yang bisa disewakan masing-masing nih harus dikeluarin gitu. Tapi kalau tugas akhir yang nggak penting ya. Ya arti tahu ya bahwa luas itu harus tahu. Atas berapa? Seperti saya bilang tadi kan kalau di prinsip-prinsip detail memang bukan perbandingannya ini nggak besar dibanding kompleksnya, tapi tetap harus tahu berapa. Karena ini soal uang kembalinya kan, uang kembali dari sini. Lalu tahap konstruksi ini penting saya kasih tahu bahwa kita membuat revisi dari plan. Ini kelihatan pahit dalam setiap proyek itu selalu ada. Jadi owner tidak berani memanfaatkan basement. Kita nggak tahu persis problemnya apa, mungkin biaya juga ya. Tapi nggak tahu juga biayanya besar juga. Dia memilih menguruk, itu udah keputusan. Jadi maaf saja konsep Groto hilang sama sekali. Terus jadi ini semuanya satu level. Sebetulnya kita sebagai arsitek sangat menyayangkan ya, dan apa artinya itu peluang-peluangnya berani dihilangkan. Tapi owner pasti melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Dia punya rencana-rencana lain. Kita tahu ada Ion Mall yang dibuka ya. Jadi tentunya mungkin di sini dia akan lebih memilih sebagai showcase. Keberhasilannya mungkin di nomor 2 kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas lanskapnya akan tetap dibuat. Jadi ini benar seperti showcase ya. Dan akhirnya marketingnya juga tidak terlalu taat juga dengan studi tadi. Ini marketplace ini mereka berhasil mendapatkan tenant range market, tapi ternyata range market hilang secara feng shui jadi ya gitu. Dia nggak bagus dekat sungai, dia minta di tempat lain. Jadi dia minta di depan, maka
tahap kedua Grotto dibangunlah sedikit, bagus bangunannya, pavilion ya, Torrance Market, itu ada foto bagus bangunannya, sama dengan style ini. Tapi dia merusak sirkulasi ini sebetulnya. Jadi daerah ini benar-benar gak punya anchor. Toko-toko yang udah sewa di sini lama-lama mati ya, karena orang mainnya di depan terus. Ini kan anchor di depan ya, jadi bengkel, sebelah sini panggung. Mungkin segitiga inilah yang bisa dimanfaatkan. Bahkan food courtnya dipindah ke sana. Jadi food court harusnya di sini, pindah ke sana. Tapi ini untuk gym. Nah, syukur-syukur di sini ada tempat venue yang tetap dipertahankan. Ini bisa hidup, tapi strip ini terus terang nggak berhasil. Jadi sampai sekarang ini pun tenannya nggak ada, karena dia nggak lihat ada crowd di sana. Jadi dari sini kita juga belajar dari kegagalan orang ya. Tapi mungkin bagi Sinarmas dia nggak terlalu peduli, karena dia yang penting adalah secara politis ini gitu ya. Tapi akhirnya belakangan ya ngeri juga kan. Akhirnya dia mulai berpikir ulang, wah diapain nih sekarang korbannya? Cobalah di sini dibuat mau jadi bowling kan ya. Tapi ya kita nggak tahu buat apa ya. Akhirnya dapat ide baru, bioskop. Sorry, nanti ya. Sekarang kita lihat dulu yang terjadi ya. Itu proyek Arcadia selanjutnya. Ini foto yang terjadi di Dubris. Akhirnya atapnya pakai tenda semua. Tadi kan gambaran kaca, tenda, pavilion-pavilionnya ini ada. Oh, ini foto masih awal sekali ya, belum buka ya. Jadi kalau lihat ini kacanya juga akhirnya dibatikkan juga. Yang ini lain, ini bukan bangunan batik, ini pavilion. Jadi kacanya pattern kusennya yang seperti batik ya. Ini bangunan batik. Ini lanskapnya juga masih baru, kecil-kecil. Jadi keluhan pertama waktu itu di sini panas, pohonnya masih pendek-pendek lagi. Maka nanamnya harusnya udah langsung besar ya. Nah, yang beruntunglah orang penyewa yang datang duluan yang dapat kanopi ini, jadi kehidupannya sekitar panggung ini lumayan nih. Pokoknya nggak ada orang yang ngatur berapa ini. Nah itu dari pola batik ya. Ini mereka hanya punya kekuasaan untuk mengganti printingnya, arsitekturnya. Bahkan kalau mau membuat gaya-gaya Spanyolan, boleh di balik kaca gitu ya. Nah ini ada Market yang saya cerita, bagian dari Grotto yang dibangun sedikit, hanya Torrance Market dan berubah sirkulasi, bahkan minta parkir di depan khusus. Jadi ya itu orang sales ya, dilayani semuanya. Nah ini sebetulnya ini adalah bar, street bar ini yang harusnya bisa hidup. Toko-tokonya jadinya agak mati. Nah ada bar yang buka di sebelah bar itu. Nah ini yang di daerah Paseo ya, jadi di gang kecil, bikin kecil-kecil itu malah lebih hidup. Dan tentunya ini lebih hidup waktu malam karena iklimnya lebih bersahabat ya. Nah ini kita lihat fasad yang diubah di balik frame ini ya. Jadi ini bergaya Itali itu jalannya, tapi dibalik dari frame besarnya. Ini restoran yang punya sky bar di atas. Pakai lidi. Nah ini harusnya daerah yang dinamain Water Plaza tadi, tapi elevasinya sekarang tidak di bawah, tapi jadinya tidak ada tangga. Ini
pola tangga tapi tidak ada tangganya gitu. Sekarang ya ditambahin background anak-anak gitu ya, mereka selalu mencoba cara-cara lain untuk menggunakan. Ini adalah tempat venue yang ada di sana. Ini ada destination di ujungnya ke daerah lake ya. Ini lumayan hidup karena banyak event bisa ulang tahun tahunan di sini. Jadi function juga salah satu destination kan. Jadi kalau bisa dijual terus, kalender bisa diisi, ini bisa menghidupkan. Kan mereka menambahkan chapel, jadi orang bisa menikah dan reception di sana. Nah, ini yang cerita edition, Transmarket. Dan ini rencana berikutnya adalah buat bioskop di atas lahan parkir. Jadi habis parkirnya ya, orang sebetulnya dalam konsep mall itu bisa saling menggunakan lahan parkir bersamaan dengan kantor-kantor di dekatnya. Tapi pada kenyataannya orang Indonesia itu saking malesnya ya, itu kecuali mallnya kuat sekali, nggak mau gitu parkir jauh-jauh. Jadi akhirnya Mas itu kayaknya mengalah dengan orang Indonesia. Jadi di sini juga dibangun untuk parkir ya. Jadi ada gedung parkir dari bioskop. Untungnya ini dari daerah belakang ya, ini akan ada jalan tol di sini. Jadi ini parkirnya mungkin tidak terlalu jauh. Ini yang kita hadapi adalah bukan dari bioskop ini yang diharapkan di sini. Jadi cukup sedih bahwa kita harus melakukan ini, tapi mudah-mudahan mereka berhasil. Karena ini juga masif ya bangunannya. Tapi diperagakan ya juga. Ya, kita dapat proyek politis. Ini ada sedikit waktu untuk cepat aja ya. Ini sebagian lagi dari detail lain ini sebuah master plan besar Presiden Bencana Bali dibeli oleh Alam Sutra. Jadi akhirnya Alam Sutra juga perlu membuat revenue, mau masuk bagaimana caranya. Jadi dia harus bikin banyak hal yang dijual. Jadi terbesar kompleksnya, Garuda Wisnunya ditarik ke sini. Jadi ini jadi yang saya cerita tadi linknya ya. Kita buat link baru masuk dari sini. Jadi sekitarnya bisa jadi hidup karena ini menjadi destinasi wisata gitu ya. Harapannya di sini bisa ditambahin water park, ada retail. Ini yang daerah halamannya, selain hotel-hotel nih bisa ada beberapa hotel sekaligus. Dan kita mulai diajak untuk mulai sedikit dari awal ya, perbaikan dari bangunan yang sudah ada. Ini faceliftnya journey yang baru ya, jadi apa perjalanan dari Atubis yang baru ini ke Wisnu yang lama ini dikonsepkan. Ini hanya permainan lanskap, jadi belum bukan retail, tapi ini sebagai pendukung retailnya nanti. Lalu konsep yang dipakai untuk meningkatnya adalah craftsmanship dari Bali ya. Di sana ada usulan kita yang terkenal dengan pesawat keramik. Pesawat keramik itu kalau pernah ke Bali tahu yang namanya keramik Jenggala ya. Jenggala itu kan bersama dengan Samuan, aslinya dua orang Australia yang membakar keramik di Bali. Akhirnya ini oleh Jenggala, tapi kita punya pattern yang modern tapi sangat drastik. Nah, ini kita usulkan dipakai untuk membuat facelift dari sini. Ini anak ITB nih, angkatan di atas kalian 2008. Ya waktu itu yang ditugaskan di sini ya. Walaupun nggak pakai pesamuan, tapi konsepnya dipakai. Pesamuan itu mahal ya, tapi idenya dipakai. Jadi kita membuat pattern modern dengan detail yang sangat tradisional. Jadi secara visual dari jauh kelihatannya pola random ya. Kalau dideketin ternyata pola tradisional. Ada bangunan tambahan, jam tempat event gitu ya. Jadi semuanya pakai kayu. Sebelum
masuk office tower, stop dulu, ada yang mau bertanya. Mungkin kita terus dulu ya deh ya, karena waktu. Ya, Ya, mungkin silakan. Nah, office tower ini saya bawa dua ya, properti yang berantam. Ini dua-duanya desain Arcadia. Kalau office tower itu sebetulnya sederhana karena apa ya? Karena semua sangat teknikal ya. Beda dengan tadi yang banyak budayanya segala macam. Kalau office tower semuanya hitung-hitungan. Jadi kalau tadi retail efisiensi rendah bukan penting gitu, nggak apa-apa. Kalau office tower ini kan nyewa ya, bangun untuk disewakan. Justru efisiensinya yang paling ditantang di sini. Jadi bagaimana membuat semua itu serba sangat kompak, itu tantangannya di sana. Lalu hitungannya harus masuk. Berapa yang terbangun, berapa yang bisa dijual gitu ya. Nah, menarik pentingnya adalah strata title office. Strata title office itu apa sih? Strata title office itu maksudnya office yang dijual ya. Jadi bukan disewakan, dijual. Jadi nanti permainan itu akan lain sekali. Jadi misalnya soal net usable, neto ruang sewanya. Kalau strata ya udah pasti gitu, karena itu dijual. Karena kalau ruang sewa biasa masih ada bedanya antara mau multiple tenant atau tenant banyak satu lantai, atau single tenant satu lantai atau satu tenant. Karena sirkulasinya hilang, berarti sirkulasi hilang artinya apa? Lebih banyak yang bisa dijual. Jadi net usable space-nya lain kalau strata maupun yang bukan strata gitu ya. Namanya strata karena jual tapi nggak dapat tanah gitu. Jadi semua dalam kontrak aja. Nah ini kebetulan lokasinya tuh sudah di tengah kawasan sudah jadi. Jadi sudah ada guideline yang buat Pak Danes Moro. Jadi dosen masih dosen sih. Referensi. Jadi ini kantor Pak Danes Moro, tapi ini dinas tata ruang ya. Jadi dinas tata ruang memakai konsultan dari Pak Danes. Dan karena ini dari dulu yang kawasan punya Pak Danes yang buat. Jadi sini udah jelas kalau di peruntukannya apa, cara bebasnya apa, antara kita ini gitu ya, ada apa di sana. Itu kalau di namanya urban UDGL, Urban Design Guideline gitu ya. Ini kerjaan BSUD ya, Pak ya. Lokasinya itu sini nih. Ini kalau Mega Kuningan yang tengah Jakarta ya, ini kan Ciproto, Kuningan, Riau, Semanggi gitu kira-kira di sini lokasinya. Nah, Menara Prima 1-2 tadi di tengah stripnya itu owner yang sama, jadi dia sekretarnya bagus, dia beli tanah lagi, dia punya tanah lagi di sini, dia sekarang bangun. Kalau Menara Prima 1-2 itu benar-benar kantor sewa ya. Sekarang Pertiwi ini dia coba strata. Nah, ini konteksnya kira-kira yang di Kuningan, dia di layer belakang, jadi masih di belakang. Jadi penting kita mengetahui di mana. Ternyata kalau lihat sirkulasi kawasan ini, ya, dia itu jalan umum ini ya, jalur sekunder ya, jadi di belakang. Itu kita tahu gimana strateginya. Nah ini legalnya udah jelas. Nah ini sini tuh ada KDP 40%, KLP 6,5. Jadi ini agak keren. Dulu tuh sebetulnya sama Menara Prima 1-2 tapi agak tertunda karena motornya menunggu KLB-nya naik. Jadi kan Mega Kuningan ini sebetulnya kawasan yang besi ya, besi kerutan. Di kerutan itu gak pernah ngambil KLB itu maksimum, pasti sisa banyak itu kawasan ini. Jadi setelah dikurang-kurangin berapa yang masih sisa, KLB di daerah-daerah itu bisa naik. Jadi KLB-nya akhirnya dijual lebih oleh developer. Kenapa bisa gitu? Karena KLB ini berkaitan dengan daya dukung kota sebetulnya kan. Jadi kenapa bangunan bisa padatnya segini? Itu karena infrastruktur kotanya ada sekian lebar jalan, ada sekian air, sekian listrik gitu.
Itu yang menentukan kenapa KLB itu bisa naik atau turun gitu ya. Jadi kalau kita ngomong KLB itu kan koefisien luas bangunan ya. Jadi berapa yang boleh dibangun? Ini yang paling penting nih, kalau developer itu mau cari. Jadi ini yang saya bilang tadi, kita hitung-hitungan ini dulu. Jadi arsitek itu nomor satu berhitung bangunannya harus dibangun berapa. Karena kenapa bisa begitu? Karena ini tanahnya juga harus dicek ya. Ini boleh dibangun apa enggak? Ini nggak boleh. Ini ada BSD dan ada jarak bebas. Ini ada peraturannya. Ini ada GSB dan juga jarak bebas. Jarak bebas itu kan berlaku universal. Kalau di Jakarta saya nggak tahu kalau Bandung ya. Tapi biasanya daerah lain itu akan mengikut karena Jakarta juga ngikut peraturan dari California gitu. Jadi untuk alasan keamanan, jadi bangunan itu tidak boleh dibangun tanpa jarak bebas. Jarak bebas itu sederhananya kalau di peraturan itu begini. Jarak bebas pertama adalah 4 meter dari pagar. Lantai 2 kurangin setengah, lantai 3 kurangin setengah lagi sampai lantai 16. Jadi total itu 15 bagi 2, 8 tambah 4, 12. Jadi setelah 12 meter mundur, bangunan boleh lurus. Kalau kita bangun lurus, kita dapat diskon karena kita memberikan space banyak untuk kotak kan di bawah. Nanti kita boleh maju setengah meter lagi jadi sekitar 11,5 ya. Terus 90% atau berapa gitu ya kan, sekitar 11 meter. Bayangkan kalau bangunan jadi jarak bebasnya semua 11, sisanya berapa di sini? Kali jumlah lantai yang boleh gitu ya. Lewat nggak KLB-nya? Lewat pasti. Ini boleh 40 meter, tapi kita nggak mungkin bisa bangun sampai 40 lantai ya. Karena ada juga KLB-nya kan harus 40%. Kebetulan di daerah kita ini ada daerah yang nggak boleh dibangun, ada daerah hijau hanya untuk pedestrian. Jadi itu juga harus ditaatin ya. Ada jalan tembus sana juga untuk pedestrian. Saat kita ini udah ditentukan habis oleh UDGL ini. Meskipun UDGL itu juga bekerja bolak-balik ya. Kadang-kadang setelah desain dibuat, mereka masih bisa melakukan revisi. Nah ini bagian dari UDGL yang baru. Jadi kalau lihat promosi masa ini sebetulnya promosi masanya kita ya, juga tetangga kita nih gitu. Jadi udah direvisi gitu. Banyak. Lain saya nggak tahu. Nah ini soal efisiensi. Dan itu oleh sebuah universitas ya, bahwa efisiensi itu kalau kita belajar kan berapa sirkulasi 20% gitu ya. Nyatanya soal efisiensi ini lain kalau tower ya, karena kan nggak hanya sirkulasi yang ada, tapi juga ada banyak benda-benda mekanikal, struktur segala macam. Jadi kalau dan lift banyak ya. Kalau bangunan pendek itu selalu efisiensi bagus, otomatis gitu. Tapi lihat kalau dia udah naik makin tinggi tuh habis efisiensinya. Jadi bagi developer itu nggak masalah gitu. Karena mereka tahu itu kemana larinya gitu. Mereka yang penting KLB yang tadi dapat gede ya gitu ya dibanding tanahnya hanya 1000 meter. Kalau ada 6,5 ini kan 6,5 kali dia bisa jual. Karena parkir itu nggak dihitung dalam KLB. Parkir itu gratis sampai 50% ya. Nah, jadi yang tantangan paling besar di dalam membuat sebuah usaha itu adalah efisiensi. Cek berapa efisiensi Anda gitu ya. Jadi lift ini juga udah deterministik gitu. Kalau 6,5 KLB dikali luas tanah, nanti kita tahu berapa office towernya. Lift itu bukan karena ketinggian bangunan, lift itu kan mengantar kita ke bangunan, artinya jumlah lift ini tergantung luasnya. Jadi secara hitungan bodoh ini misalnya ini lift 24 orang ya, itu paling besar. Jadi kira-kira equal dengan 3.500 meter persegi luas net ya. Jadi kita bisa hitung sendiri untuk bangunan sebesar itu berapa lift yang dibutuhkan. Kebetulan ini menurut berdiri jadi dapatnya harus 12. Kebetulan pas 12. Sebetulnya lebih dari 12 tapi nanti saya kasih tahu ya itu mana lagi. Jadi di dalam core kita hanya masuk 12. Butuhnya lebih sebetulnya tapi itu nanti. Nah lalu ini Anda lihat ada dua kelompok ya, ini high zone, low zone. Kenapa bisa begitu? Karena soal lift itu bisa melayani kan dalam waktu yang benar ya. Jadi kalau waktu terlalu lama juga itu nanti handlingnya nggak bagus. Jadi ada kapasitas dan waktu handling.
Nah, hanya sampai lantai 15 dia bagus. Lebih dari 15 sebetulnya itu waktunya agak lama. Dia harus punya zona lain. Jadi kebayang kalau 45 lantai itu ada 3 zona nanti di bangunan. Ini karena bangunannya 34 lantai ya. Jadi ada 2 zona plus ada 4 lantai yang nggak terlayani berarti kan. Itu benar. Jadi nanti bangunannya punya lift lain untuk 4 lantai pertama. Lalu toilet ini biasanya dimanfaatkan gini, karena yang satu ini kan buat lift high zone nanti ya. Jadi ini kan lantai low zone. Itu lobby ini nggak kepake kan. Jadi ini bisa toilet harus masuk ke sini. Ya, toilet itu biasanya nggak ideal juga karena semuanya harus masuk ke sini ya. Kalau kebanyakan idealnya toilet itu kan kita nggak bisa ngintip segala macam. Kalau perlu nggak pakai pintu. Kalau di mall-mall enak gitu ya. Kalau di kantor ya nggak gitu, kasih pintu ya, supaya nggak ngintip. Jadi kalau kan nanti ya, kegedean ya, core-nya habis efisiensinya gitu kan. Jadi nanti di lantai atas ini akan pindah ke sana. Ada tangga harus buat, meskipun tangga itu ditentukan oleh kapasitas evakuasi sebetulnya, tapi minimum harus 2, jadi paling harus 2. Jadi biasanya ini tangga dihitung lebih nih. Lalu kebutuhan apa lagi? Ini daerah RW. Sistem AC adalah sistem yang paling penting diketahui oleh arsitek waktu mendesain office tower. Kenapa? Karena itu menentukan ruang yang diperlukan. Jadi kalau zaman dulu tuh ada yang namanya AHU ya. Itu dulu sistem AC itu sentral, jadi udara itu dibawa kemana-mana. Itu didinginkan lalu didistribusikan gitu ya. Jadi ada yang namanya area unit itu makan tempat. Nah sekarang orang udah gak pilih cara itu lagi karena itu membuang efisiensi ya. Sekarang hanya orang alirkan pipanya dari refrigerannya aja. Masing-masing unit ini punya AC unit sendiri gitu. Jadi ductingnya kemana-mana, ductingnya hanya berjalan di sekitar dia, paling hanya perlu fresh air. Jadi ada beberapa shaft kecil untuk mesin fresh air dan listrik. Dan ini tergantung areanya ya. Apakah kita perlu memberikan toilet eksekutif, toilet sendiri yang punya kunci sendiri. Itu bagian dari strategi marketing sebetulnya. Nah, semi cross. Kalau tadi crossnya berapa, datanya berapa gitu ya, bisa kan yang nggak efisien di bangunan. Ini bukan itu sebetulnya. Kalau yang saya bilang tadi, owner tuh ngerti bahwa yang penting bagi dia adalah semi cross, karena semi cross itu benar-benar hanya terkait dengan yang fungsional ya, yang dibahas dari sirkulasi, ada toilet, dan pantry dan yang baru pakai. Itu yang maksimum 15%. Kalau selama di bawah 15%, biasanya 14%, segala itu oke. Jadi adalah net ditambahin dengan segala macam keperluan lain gitu ya. Ini nggak termasuk struktur. Tapi kalau dihitungan ini ada BOMA adalah Building Management Association. Itu mereka punya cara sendiri dalam menghitung net area, yaitu dari kaca. Kenapa ada BPN? Karena ini strata title. BPN punya cara sendiri juga. Ini Badan Pertanahan Nasional, jadi strata itu dikeluarkan oleh BPN. BPN punya cara sendiri juga, makanya selalu ada 2 ini. Kenapa dalam marketing dihitung 2? Karena nanti kalau ada perbedaan ini harus sudah ada. Jadi nanti waktu mereka di brosur itu sudah ada ikatan di kontraknya bahwa selisih kurang dari sekian akan diperhitungkan gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi penting kita tahu bahwa ini aja, bahwa ada namanya sertifikat. BPN mengeluarkan sertifikat ya. Kalau sertifikatnya BPN ini struktur kolom segala macam nggak termasuk, jadi ada beda sedikit memang. Itu nanti akan dijelaskan oleh marketingnya ke Pak calon pembeli. Ini Azon contohnya tadi listnya udah habis ya, karena udah ada. Jadi kita bisa geser dan sebagian bisa dipakai untuk menjual. Jadi daerah yang kosong ini kenapa penting digeser supaya ini bisa dijual. Jadi dimasuk dalam dana ya. Jadi triknya di sana kalau di office tower adalah bagaimana membuat core
efisien mungkin. Nah, core ini kalau di Indonesia sekaligus secara struktur namanya benar-benar core ya, karena secara konsep kebanyakan area struktur Indonesia akan memasukkan beban gempa ke dalam beton ini. Jadi kalau kita kenal di dunia itu ada yang namanya cub biasanya itu kan cub jadi barisan kolom gitu di dalamnya, tapi belum tentu harus sebuah beton shear wall ini ya. Kalau di Indonesia kebanyakan konsep strukturnya dibuat shear wall ini menampung semua beban gempa, jadi yang lain adalah tinggal frame aja. Itu beda-beda konsep struktur ya. Itu sebabnya dari awal struktur ME itu harus dilibatkan kalau dalam desain tower ini, karena itu bangunan tinggi ya, jadi arsitek juga nggak bisa main-main dalam ukuran dimensi strukturnya maupun ME-nya. Ini kalau dilihat akan ada lantai di mana tangga transfer ya. Nah, ini ada refuge floor, itu peraturan baru di Jakarta, itu dunia juga ya, semenjak kejadian 9/11 di mana orang bingung lari gitu ya, dan sampai ternyata orang belajar bahwa evakuasi itu harus dibatasi gitu ya. Jadi bangunan baru itu biasanya mempunyai refuge floor, kalau tergantung peraturannya. Kalau di Indonesia mengadopsi sebagian Amerika, sebagian Singapura gitu, di mana campur apartemen office akhirnya itu adalah ya setelah lebih dari 25 lantai harus ada satu sekolah gitu ya. Akhirnya yang kira-kira ditaruh di tengah-tengah. Nah ini nggak boleh dipakai, harus ventilasinya alami dan harus bisa menampung setengah populasi gedungnya. Jadi di sini biasanya ya udah dimanfaatin sisa-sisanya setelah kapasitasnya dicukupi, biasanya diisi hitung ini ya untuk mesin lift segala macam, dimanfaatin sekalian. Kalau juga memompa air ke lantai atas dan berat ya, jadi di sini bisa untuk transfer, ada water tank segala macam untuk secara ME supaya lebih murah. Ini potongannya bangunan itu kira-kira begini. Jadi ada low zone dan high zone karena ini lebih dari 15 lantai ya. Jadi kalau diperhatikan di sini lift low zone-nya mulai lantai 5. Di lantai 4 itu kita punya lift lain yang khusus mulai di bawah ya. Kita sebut lantai podium itu, walaupun bukan podium. Untuk basement juga sama. Bagaimana mengatur basement se-efisien mungkin. Jadi di mana daerah-daerah yang tidak bagus untuk parkir sebetulnya, karena parkir itu daerah logistik ya, perlu radius mutar segala macam. Sisa ini yang kita bisa manfaatkan baik untuk ruang ME. Potongan lainnya, jadi ini ada basement bawah. Ini tadi potongannya terakhir, ini basement untuk parkir. Parkirnya masih kurang cukup nih, karena kalau daerah di Jakarta parkir itu banyak ya, masih butuh gitu. Jadi DGL Mega Kuningan pun berubah dari yang dulu ke sekarang. Jadi dulu diharapkan Mega Kuningan tadinya mempunyai transportasi publik yang baik, sehingga dia minta parkirnya sedikit, tapi itu nggak pernah terjadi. Jadi sekarang kebutuhan parkirnya malah naikkan lagi. Memang 50% nggak diperhitungkan, jadi akhirnya sebanyak mungkin owner akan memanfaatkan KLB yang ada ya. Kalau ada sisa, nggak boleh sisa. Kalau bisa waktu belum plan habis gitu KLB-nya. Masalah security itu penting di kantor sewa, karena banyak kasus bom, segala kejahatan yang orang maunya sekarang aman. Itu sebabnya sekarang banyak kantor-kantor tidak lagi menggunakan terbuka ya. Banyak selalu harus punya kartu ID untuk masuk ke daerah lift. Jadi lobby lift di lantai pertama ini adalah gerbang pertama untuk keamanan, dimana untuk masuk pun harus pakai gate gitu ya. Lalu green building issues.
Menara TV ini belum 50.000 ya, 6,5 kali itu belum. Itu kalau tak hanya 45.000. Jadi dia belum masuk, tapi artinya tetap baik bila kita bisa masukkan isu-isunya gitu ya. Karena kan ada keuntungan klien, tapi karena tidak wajib, jadi yang membebani justru tidak dilakukan. Jadi pertama orientasi bangunan ya, barat segala macam, baru overall thermal transfer value ini OTTV ya, ini juga udah secara SNI ini udah ditentukan, jadi maksimum cuma 35 watt per meter persegi ya, setelah gitu ya. Jadi itu udah rendah sekali tuh. Jadi sekarang hampir kaca single glass tuh nggak masuk lagi sekarang kalau untuk TV ini perhitungan. Jadi kita harus pakai double glass. Ini nanti menentukan desain karena double glass ini tidak mudah membuatnya. Jadi akhirnya nanti saya ceritakan soal desain ini. Lalu heat exchanger ini apa, merecycle dingin ya. Ini barang lama, barang tua, tapi dulu nggak pernah dipakai. Sekarang dipakai lagi karena lumayan banyak mengurangi beban AC. Jadi bangunan kan harus ditukar terus udaranya ya untuk bangunan supaya sehat. Tapi kalau dibuang itu biasanya lewat toilet gitu kan. Itu kan dinginnya masih keluar, sayang gitu. Jadi dinginnya itu ditangkap lagi oleh alat exchanger ini yang seperti roda besar. Jadi dibalikin lagi waktu udara masuk tuh didinginkan oleh bekas dinginnya udara yang dibuang tadi. Ini lumayan bisa turun sekitar 3-4 derajat. Artinya apa? Kalau di luar 33 derajat AC-nya biasanya berat sekali sampai ke 25 derajat gitu kan. Kalau udah turun 4 derajat artinya cuma 29, lumayan. 29 ke 25 udah tinggal 4 derajat lagi. Jadi artinya AC-nya bisa diperhitungkan dengan lebih efisien. Lalu untuk kawasan ini kebetulan ada instalasi pengolahan limbah ya, jadi lebih mudah karena ini urusan recycle-nya dilakukan oleh kawasan. PDAM itu sama, PDAM itu termasuk merecycle air ya sebetulnya ya, karena dia kan mengambil air sungai, air dari buang orang dipakai lagi gitu. Nah ini tapi kita juga ada water recycling karena sayangnya airnya kan beli dari PDAM, jadi bisa dipakai macam-macam terus tanaman. Dan yang tidak sangka ternyata yang banyak air itu ternyata dari tetesan air AC. Jadi ini bisa ditangkap banyak sekali, bukan hanya hujannya, tapi air AC itu ternyata banyak sekali airnya. Lalu rainwater harvesting kenapa? Jadi ini udah konsep yang diminta ya. Jadi kita harus menampung air hujan, nggak boleh dibuang lagi sekarang. Jadi konsep sekarang namanya zero runoff. Zero runoff itu apa? Artinya nggak ada yang air yang dilimpahkan ke got lagi gitu ya. Semua harus ditahan dan diserap kembali dengan sumber resapan. Lalu natural light itu menghemat selain menggunakan energi saving light ya. Jadi konsep biasanya basement ini kan gelap gitu ya. Sekarang basement diwajibkan untuk membuka natural light. Lalu green wall yang saya pakai juga untuk mengganti oksigen yang selama pembangunan sudah kita hilangkan gitu ya. Jadi misalnya ada pohon segala macam, pohon ditebang atau rumput gitu, terus isi bangunan ya diganti dengan green wall. Lalu analis, jadi namanya pertiwi. Jadi kita juga mulai menganalisa sekarang. Tadi kan technical gitu semuanya ya. Sekarang kita masuk cantik-cantikan sekarang. Gimana kita menerjemahkannya technical tadi ke sebuah hal yang simbolis gitu. Jadi kalau kita coba analisa gitu, kita bisa mengasosiasikan gitu ya. Jadi itu dengan bumi, dengan tanah, dengan air. Jadi menentukan yang feministik gitu ya. Mother Earth segala macam. Jadi kita ingin bangunan kita ini feminin, kan? Dan hijau gitu ya. Jadi di sini jalan hijaunya, jadi lobby itu diletakkan ke arah jalan hijau. Jadi kalau kita masuk ke dalam kita bisa melihat penghijauan yang dibuat. Itu cara programmingnya
lagi ke arah jalur hijau kota. Dan ini tadi hijauan yang jalur hijaunya ya, green wall segala macam banyak di situ. Lalu ini kita bisa dibantu konsultan ya, kita dibantu oleh Forbologix untuk meneliti panas yang ditimbulkan yang terjadi di bangunan ya, akibat dari matahari maupun lingkungan gitu ya. Jadi dia dengan satu diagram ini semuanya computerized, kita bisa banyak yang sudah dilakukan ini ya, kita program. Lalu fasad generatif juga gimana membuat terhadap panas yang ditimbulkan tadi ya dari bangunan, gimana menciptakan fasad yang secara pasif bisa dan secara visual feministik gitu. Kita dibantu dengan platform Mojis tadi itu anak Bandung juga untuk mengembangkan gimana supaya modul-modul itu tidak berantakan, karena kalau kita bentuk amor tentunya nggak bisa diperhitungkan ya mana yang modular mana yang tidak. Jadi secara komputer ini dia masukkan parameternya, katakan dia mau aja ada 6 modul gitu, komputer bisa membuat sendiri ya dengan program-program ini. Jadi kita bisa batasi bahkan sekarang dengan 3D printing ya, jadi dari program tadi langsung udah bisa membantu visual, kita bawa ke owner untuk asistensi atau jual konsep gitu ya. Meskipun final scheme sangat lain ya. Ya ini karena kaca tadi, double glass tadi ya, double glass itu punya properti yang sangat bagus. Jadi udah bisa menjawab hampir semua kebutuhan daerah tropis gitu. Kita bahkan karena dia dibuat untuk daerah untuk 4 musim sebetulnya double glass itu ya. Beda suhunya luar biasa antara dalam sama luar. Apalagi sekarang ada teknologi baru yang low E ya, kaca itu dilapisi dengan bukan film apa sih, lapisan coating tadi yang bisa mereduksi energi juga. Dan harus double glass, jadi sudah secara TV sudah harus. Jadi double glass itu dibikinnya susah. Kalau tidak modular itu jadi mahal sekali dan itu sangat membebani investasi owner. Jadi permintaan owner terakhir adalah bagaimana membuat kebanyakan kacanya kuantum. Akhirnya dengan konsep yang masih sama, kita bawa tadi bumi, air segala macam. Jadi kita membuat konsep baru dari bangunan yang benar-benar kotak kaca, tapi sedikit ada simbol-simbol air yang melintas ke bawah. Jadinya tidak teknikal, jadi benar-benar hanya simbol. Karena propertinya luar biasa ya, kaca double glass ini untuk iklim Indonesia. Jadi karena Indonesia ini bukan 4 musim, jadi beda suhu antara luar dalam itu sebetulnya nggak banyak. Di luar ada 33, dan kalau di negara 4 musim banyak nggak bisa 0 derajat ya. 0 derajat sama 26 itu jauh sekali ya. Bahkan minus. Jadi kalau di Indonesia itu paling beda berapa? 8 derajat coba gitu, data luar sama dalam. Jadi begitu udah pakai double glass selesai itu masalahnya. Jadi teknologi yang luar biasa membantu untuk juga untuk mendapatkan yang murah, apalagi kesulitan title dan tidak ada hal simbolik untuk dia kejar. Jadi kan nama gedung pun nanti bukan nama dia juga gitu. Oke, kita hargai ini owner. Jadi dia minta bisa pulang, jadi segini ini sudah dibangun, sudah topping off. Jadi nanti kalau ketemu adanya begini ya. Lalu berantau ini saya akan cerita soal bangunannya aja ya. Jadi kalau dilihat bentuknya ini sangat atraktif karena berasal dari Nusantara terbatas. Konsepnya adalah ini benar-benar udah bukan programming ya. Jadi ini programnya karena sederhana sekali. Ini adalah kantor sewa, hanya 17 lantai, artinya satu zona ya. Karena dibatasi oleh ketinggian bangunan itu Jakarta sekarang dibatasi oleh Departemen Perhubungan, artinya dari pesawat terbang. Jadi
Jadi ini kan dekat Halim sekarang aktif lagi. Jadi makin dekat ke Halim itu bangunan makin pendek. Jadi makin ke daerah Pondok Indah ke arah sana ya, ke arah barat, bangunan bisa lebih tinggi, bisa 22 lantai. Ini fantastis sehingga kita hanya bisa dapat sekitar 16 lantai, 17 ya. Kita bisa push ke 17 lantai. Jadi hampir nggak ada crown. Biasanya bangunan tinggi itu punya crown. Secara tipologi dia punya crown yang cukup banyak. Apalagi kalau lihat bangunan yang kejar-kejaran paling tinggi kayak di Arab ya. Karena bisa sampai sepertiga bangunan itu hanya crown. Tapi itu berarti mengejar prestis ya. Biasanya di Eropa itu nggak dilakukan, jadi hampir nggak ada crownnya. Tapi bentuknya waktu itu kita dipilih karena kita membawa ini adalah simbol dari batu tambang, karena ini aneka tambang. Jadi kebetulan direksinya lebih memilih hal-hal simbolis kebetulan ya daripada hal teknis begitu. Jadi ini dipilih mesin ini dengan fasad yang multifaset ini gitu ya. Kita sebagai arsitek ya senang ya lihat hal sculptural seperti ini. Tapi celakanya ternyata ini kan dibangun oleh developernya adalah BUMN. Itu banyak sekarang yang kontraktor yang sekaligus jadi properti kan. Jadi ini Utama Karya yang ambil. Oke, jadi manajemen dana pensiun Antam menyerahkan kepada Utama Karya Development, Utama Karya Land namanya, untuk mendevelop ini. Tapi yang milih kan orang Antam, sementara Utama Karya yang melaksanakan. Jadi mereka sebagai owner sekaligus kontraktor. Kita membangun bentuk ini kampung katanya. jadi kita terkenal dari Arkadia ya, wah kapok ya. Jadi ini ya tanahnya gede sekali, KDB-nya sangat rendah, jadi nggak bisa dibangun lagi, itu udah full ini. Ada Antam yang lama, Antam yang baru habis sudah KDB. Padahal tanahnya sebesar ini, tapi KDB sangat rendah, itu mungkin karena wilayahnya ya. Jadi hanya bisa banyak buat taman, parkir, jadi dia tidak mau basement lagi karena parkirnya udah banyak sekali. Depannya di facelift untuk bangunan berikutnya, bagian dari konsep kita. Kalau diperhatikan, karena bentuk sisa tanahnya yang bisa dibangun ya, ini bangunan udah nggak bisa berorientasi dengan baik ke matahari. Jadi kita melakukan pasif fasad di samping sebelah barat ini dengan kanopi sangat besar, apa namanya, pet yang besar untuk mengatasi dan sangat banyak ini, sangat masif untuk mengatasi dari sisi barat. Ini potongannya cukup satu zona aja, terus dari sini, dan ini adalah kanopi entrance yang besar karena dia adalah bagian kesatuan dengan bagian Antam lama ya, Antam lama yang punya ini ada function room lalu ini mengarah ke danau. Nah ini, jadi dia punya potensial juga di sini. Yang kita bisa olah adalah daerah-daerah public space-nya. Public space-nya ini sangat banyak untuk kita olah, jadi kan KDB-nya kecil sekali ya. Di sini kita kembangkan menjadi daerah kantin, kita taruh di sini, ini bagian dari program mereka. Kita pilih taruh di sini karena ini sangat potensial daerahnya. Kalau ini kanopi besarnya yang bisa dipakai bersama, jadi sekarang definisi entrance-nya sudah berubah. Jadi entrance ini adalah bentuk bangunan ini. Ya, jangan lupa ada pedestrian link-nya di depan. Nah ini daerah Pujasera ya, kantin tapi isinya Pujasera. Jadi sebelah timur, public space-nya ini entrance yang gede. Terus kanopinya. Ini foto kita dapat dari Instagram orang lain ya. Kebetulan dia bikin fotonya bisa jadi tampak gini, jadi kita tampilkan di sini. Kalau itu putih itu berwarna ya. Yang jelas kita bisa lihat di sini bahwa sun shading yang kita desain itu nggak pernah dilaksanakan
umpan balik itu apakah apa yang terjadi di sini. Mungkin mereka akan banyak masang tirai ya di sisi barat ini karena kemungkinan sih ya, panas sekali. Tapi ya gimana itu memang itu biaya yang ngerti sih. Jadi waktu udah habis, saya rasa cukup dulu. Ya baik, kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Iya, satu di belakang, satu siapa lagi? Dua, oke. Ada lagi? Ya, kita mulai dengan 2 orang dulu ya. Silakan. Baik ya. Selamat sore Pak. Mungkin saya lebih sedikit klarifikasi Pak. Tadi Bapak menjelaskan yang di power ini yang sebenarnya. Nah itu double glass itu Pak benar kan kalau itu multi stage asap yang ada celah di antara dua kacanya sehingga udara panas naik ke atas lewat cerobong putih Pak. Oh bukan. Oh kalau itu mungkin saya mau penjelasan double glass seperti apa. Oh ya. Sehingga bisa mengurangi pemakaian AC gitu kan Pak. Ya. Dengan apa ya? Terima kasih Pak. Ya. Silakan. Saya mau bertanya soal apa tadi Bapak menjelaskan efisiensi untuk retail. Ini kan ada memberikan space besar gitu observasi. Bagaimana proses melakukan untuk bisa tahu itu menjadi suatu crowd gitu. Apakah merasa atau tidak? Lalu selain ada kita tersebut, terus bagaimana meyakinkan klien karena di apa daerah yang ada dengan Ya. Yang double glass dulu ya. Jadi yang double glass ini adalah istilah teknis untuk kaca double, tapi dari pabriknya sudah dibuat double gitu ya. Jadi satu layer pertama dan isinya di tengah itu bisa vakum atau diisi gas argon. Tujuannya tentunya kita nggak mau ada pengumuman soalnya kan. Jadi kalau ada pengumuman biasanya kalau bocor itu bahayanya sana. Kalau bocor nanti berlumut karena masukkan uap air. Jadi kalau di pabrik itu ada beberapa cara. Kalau nggak di prosesnya itu, kenapa harus di pabrik? Karena prosesnya kalau dalam gas ya. Jadi itu di dalam di proses dipasang itu di dalam sebuah ruangan yang isinya penuh gas. Jadi waktu dipasang udah selesai gitu. Pas keluar dari ruangan itu dalamnya udah ada gasnya, jadi bukan diisi di pompa gitu kan. Jadi dalam udara, dalam ruangan yang sudah kedap segala macam. Nah, kalau yang ada juga yang bukan diisi gas tapi dikasih semacam silika gel ya. Jadi setelah dipasang dalamnya ada silika gel, jadi udaranya akan menyerap airnya semuanya. Jadi itu menjadi double glass yang benar-benar sudah tidak ada udara di dalamnya, tidak ada uap air di dalamnya. Nah, bagaimana dia bisa bekerja bisa begitu bagus menyerap udara panas ya? Bukan menyerap panas, sebetulnya dia buffer kan. Di luar berapa, di dalam berapa? Karena ada celah udara itu, dia apa namanya itu? Ada insulasi, itu kayak insulasi sebetulnya itu, menginsulasi panas. Jadi panasnya nggak masuk. Belum lagi ditambah dengan yang tadi saya bilang teknologi low itu ya. Jadi kaca di dalam biasanya bening aja, kaca di luarnya kita mau warna apa aja bisa gitu ya. Dan kaca itu sendiri kan bisa di coating lagi dengan reflektif ya. Nah, reflektif ini mengurangi juga sedikit cahaya yang masuk. Jadi selain di kaca itu biasanya kalau udah double glass kita sebutnya adalah muka 1, 2, 3, 4 gitu. Muka 1 yang paling luar, 4 yang dalam. Nah, kaca yang dalam biasanya cukup kaca bening, tapi di sebelah sisi 3 sisi dalamnya itu ada lapisan yang namanya low E. Low itu low energy ya. Itu secara teknologi dia tuh mengurangi energi yang masuk ke dalam bangunan. Jadi kan dipegang di dalam tuh dingin gitu. Jadi mungkin kayak figul lah kalau kaca film ya.
Nah, yang luar ini bisa kaca berwarna atau kaca bening yang di coating. Nah, itu efeknya bisa untuk visual atau bisa juga untuk solar factor ya. Karena selain yang memantulkan, juga kalau kaca tinted, kaca warna itu punya properti lebih baik juga terhadap panas. Jadi bisa double-double tuh sekarang. Jadi gara-gara kaca double sekarang properti itu artinya spesifikasi teknisnya ya, jadi sangat bagus. Nah, belum lagi dia punya properti lain yang nambah nilai plusnya, yaitu suaranya juga jadi ini kan, kalau double glass suara juga nggak masuk. Jadi gedung sekarang itu begitu udah pakai double glass langsung jadi kayak naik kelas semuanya gitu. Jadi bisa dijual dengan lebih baik. Kalau dulu tuh biasanya itu susah karena itu untuk tuntutan perusahaan besar ya yang mau itu. Bahkan biasa perusahaan minyak gitu, apalagi kalau minyak nambah-nambah lagi, maunya tahan bom segala. Bisa aja dibuat. Jadi dengan tambahan kaca film lagi bisa tahan bom. Jadi double glass yang dimaksud tadi bukan double glass artinya. Saya ngerti. Ada gedung yang punya layer kedua ya, itu misalnya kayak gedung-gedung kalau di Jakarta ada itu gedung Jepang ya, itu punya kaca lagi, jadi udara yang bisa dilewatin, itu panasnya lewat ya. Tapi double glass yang saya cerita bukan itu. Nah, karena prosesnya susah begitu waktu pabrik, jadi bentuk-bentuk yang multifaset itu cost sekali. Jadi itu sebabnya langsung di drop oleh ownernya, karena dia coba kirim minta quotation ke penawaran harga ke pabrik. Kacanya wah jadinya terlalu mahal, jadi sorry saja katanya, kita harus cari alternatif lain. Apa cukup? Oke. Lalu ini tadi ya, efisiensi di retail ya, bagaimana menjamin crowd ya. Memang susah ya. Karena artinya apa? Kita sangat tergantung dengan anchor-nya kan. Kan ada anchor yang kita ciptakan. Kalau anchor-nya adalah sebuah parkiran, kita bisa memastikan pasti semua orang dari sini di jalannya gitu ya. Tapi kalau udah yang namanya anchor-nya adalah tenant, penyewa, kita jadi menyerahkan ke dia lagi ya. Ini Bapak harus punya tenant yang benar-benar kuat. Namanya juga anchor. Jadi makanya anchor itu bisa-bisa kadang-kadang sewanya murah karena dia benar-benar ngejar, saya mau anchor yang ini karena ini kuat. Nah kan saya curiga juga misalnya bakmi GM, kalau Jakarta bakmi GM itu sangat terkenal ya, orang-orang kayak ke Jakarta tuh beli bakmi GM tuh kayak beli oleh-oleh gitu. Saya percaya dia pasti dapat harga yang bagus ya, benar-benar kalau dia mau masuk ke sebuah mall. Makanya dia sekarang ekstensif kira-kira gitu. Jadi saya rasa saya nggak bisa bilang, tapi ownernya ngerti lah. Kita nggak bisa jamin, tapi kalau kita bisa meyakinkan sirkulasinya benar, isinya harus ada anchor, itu dia bisa mengerti. Tapi dia ngerti bahwa anchor yang kuat itu menentukan. Saya rasa itu sih. Dan event ya, event itu sangat menentukan siapa yang masuk kan. Kalau kita panggil Heru jadi suruh nyanyi, kan salah gitu ya. Kalau Pak Heru disuruh presentasi desain mungkin orang masih datang, Pak Heru suruh nyanyi nggak ada yang datang. Jadi kira-kira ini software ya jadi ini ya. Jadi bukan lagi murni arsitek yang menentukan, tapi kita bisa memberikan peluang untuk mereka menciptakan crowd itu sebetulnya. Jadi karena sangat tergantung softwarenya. Dan kalau sekarang itu, kalau ini anak muda semua ya, sekarang tahu yang namanya sharing ekonomi ya. Sekarang tuh orang kalau buka warung gitu, rame-rame kan ya, pasti berapa juta gitu, 20 orang gitu, jadi 20 juta bisa bikin warung. Rame datang, teman-temannya gitu ya, 20 orang temenan lebih banyak temannya daripada satu orang teman, dan satu orang paling berapa temannya, 150 paling banyak katanya. Itu juga udah gak kenal banget. Jadi kenapa sharing ekonomi itu berhasil? Salah satunya karena itu. Jadi kan banyak cara-cara untuk mendatangkan crowd ya, bisa secara murah atau nanti jadi itu kayak software gitu sekarang ya. Mungkin cukup jelas. Yang kedua, kan tadi solusinya ada beberapa yang misalkan kita bisa lihat bahwa crowd terjadi karena mungkin lokasi
cepat atau memang tadi promosinya bagus. Tapi kalau dari sisi desain Pak, kita meyakinkan klien untuk mengurangi area-area tersewa menjadi area tertentu. Oh ya ini kalau ini bukan klien baru lama ya. Kalau klien lama udah ngerti, gampang. Malah dia ngasih tahu kita, Anda bisa berapa persen? Gitu. Bisa ngobrol lebih gampang. Klien baru itu lebih susah memang. Dia nggak tahu kan. Itu sebabnya CV menentukan proyek kamu berikutnya, karena klien baru akan mencari orang yang pernah mendesain sebelumnya gitu kan. Tapi sebetulnya ada angka-angka yang kita bisa kenalkan ke owner. Kalau dengan owner lama nggak perlu, dengan owner baru perlu sedikit research jadinya. Dia bicara angka, kita harus bisa bicara bahasa yang sama. Caranya ya kita harus terpaksa agak repot dikit. Kita survei, membandingkan gitu ya. Kita punya studi khusus tentang lebar, koridor, jarak, anchor, antar itu anchor berapa, mall ini berapa, ini berapa, keberhasilannya kayak apa. Jadi dengan contoh-contoh yang bersama-sama kenal, kita punya angka-angkanya berapa besar mall itu. Ya memang research bagian dari desain akhirnya. Jadi kadang-kadang untuk kelas dulu jadi kita kerja lebih repot, tapi memuaskan juga karena kita jadi belajar ya. Kira-kira kita jadi untuk meyakinkan owner nggak mudah. Kalau kalian baru ya harus ada research tambahan yang bisa menggunakan bahasa yang sama dengan dia. Kalau dia bicara angka, arsitek juga terpaksa bicara angka. Ya, baik, ada lagi? Kita buka sesi baru. Ada lagi yang